Oke, saya baru install ulang Debian 11.7. Sebelumnya pernah dengan masalah. Coba kita install ulang. Oke, dan kita akan mulai dari nol lagi. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Aduh, tapi horor. Oke, jadi instalasinya seperti ini. Download Debian 11.7 i386 dari CD image Debian ini, kemudian kita copy Debian isunya ke /dev/sdb atau sdc, sync, selesai, install. Dan ini SSH-nya diinstal dan seluruh ini diinstalnya ke flash disk 16 GB. Jadi nanti flash disknya akan jadi hard disk. Oke, ini konversi udah beres. Sekarang saya akan login ke mesinnya. Ini akan saya pakai buat internet offline. Sorry, IP-nya 60. Oops. Oke, yes. Jadi ini akan dipakai internet offline. Saya akan edit source listnya dulu supaya CD-ROM-nya nggak dipakai sebagai source karena dia aslinya akan pakai CD-ROM. Oke, ini bisa dibuang, di delete juga bisa. Update. Oke, udah beres. Sekarang tambahkan user offline, passwordnya 123456 supaya sama semua. Nanti saya akan kasih tahu ke orang-orang bahwa ini ada user namanya offline, passwordnya 123456. Iya, seru ya. Oke, 123456 enter, 123456 enter, yes. Oke, sekarang itu harus kita menjadikan sudo worst. Kita install sudo. Oke, beberapa dokumentasi caranya gini nambahinnya, tapi saya lebih percaya makanya kita edit di /etc sudo worst-nya ini. Tapi ini saya tambahin dulu aja, nggak apa-apa, biarin. Oke, sekarang saya edit /etc sudo worst dan user owner dan offline dimasukin sebagai sudo worst. Jadi ini di copy aja. Oke, kemudian offline. Oke, next. Oke, udah beres. Jadi udah bisa sebagai sudo. Sekarang saya install NetTools supaya hidup kita enak. NetTools saya install. NetTools itu yang if config segala macam buat konfigurasi network ya. Oke, sekarang saya akan udah beres. Sekarang install model yang paling baru pakai Apache 2 MariaDB PHP 8. Oke, supaya ini saya loncat dulu bentar. Nggak usah loncat. Nanti siang itu aja. Ini kita akan ini kita copy surinya supaya bisa PHP. Oops, masalah. GNU PG-nya belum diinstal. Oh, ini di atas sini. Ini harus diinstal dulu ya, kalau nggak mau dia. Lama juga ya. Jadi yang suri.org ini supaya kita bisa install PHP versi baru, PHP 80, 81, 82.
di Debian. Kalau nggak kita punya masalah, kita nggak bisa install di Debian. Kebetulan, oke, kayaknya saya harus download dulu. Saya download di sini lah. Saya download aja model yang barunya di sini. Oke, biar kita download dulu. 18 detik. Kita juga perlu download model language pack bahasa Indonesia. Ini language pack model 42. Saya harus download yang bahasa Indonesia. Ini dia bahasa Indonesia, download zipnya. Oke. Sekarang ini saya copyin dulu dari folder download saya di komputer yang saya pakai ini. Let's copy id.zip supaya cepat nanti downloadnya di sebelah sana ya. Modalitas juga saya downloadin. Oke. Kok 402 sih? Ini 402. Saya butuhnya 42. 421. Oh, 421 jadi 402 ya. Oh, 421 402 stable. Oh, dia nulisnya gitu ya. Oh, saya ambil dua-duanya aja dah. Ya, ini lebih baru lagi ya. Model 421. Oke. Saya akan kopikan juga model. Jadi ini copy yang 192.168.09 itu server di lokal di saya. Itu kayak perpustakaan digital saya copy ke perpustakaan dulu. Oke, supaya saya bisa ngedelete ini. Jadi id.zip saya buang, model saya buang. Oke. Cuman ada di perpustakaan. Oke, sekarang saya user local source copy 9 id.zip, copyin ke sini. Saya copy, kemudian oke, ini nggak perlu. Sekarang saya copy juga model. Oke, ada 2 model di copy semuanya. Soalnya kalau dari internet langsung, terutama nanti file Kiwix ya, itu gede banget. Mabok kopinya. Oke, ini udah beres. Sekarang kita ini beres. Ini balik, sorry, sini. Oke, sekarang kita install ini.
kita juga harus install ini suri.org nya. Belum ke install tadi, baru install GNU PG nya aja. Yang bakal seru, oke deh, apt update. Jadi GNU PG sudah diupdate. Oke, udah beres. Sekarang kita mulai bikin kekacauan. Oke, kita install Apache 2. Nah, ini pengalaman instalasi sebelumnya pakai PHP 82 kita bermasalah. Saya akan pakai PHP 81. Apache saya install. Yang perlu diinstal, yang aman diinstal juga adalah MariaDB database-nya. Install juga. Oke, ini Apache diinstal. Oke, sekarang MariaDB saya install. Jadi MariaDB juga aman. Yang rewel PHP-nya, karena harus matching dengan si Moodle. Itu yang bikin masalah, karena harus matching. Apa tuh ya? Bakso anget ya, 2000-an. Ini harus di start sama di enable MariaDB-nya supaya nanti kalau kalau di booting dia akan nyala langsung. Iya, lama deh. Nanti instalasi Moodle juga pendukung Moodle-nya PHP akan lama juga, butuh waktu lama. Sambil nunggu waktu kita akan nyiapin Kiwix dan sebagainya itu ya. Oke, biarin dulu MariaDB udah aman sih sebetulnya. Oke, sekarang ini nggak akan saya install. PHP 8-nya tidak akan install. Saya buang. Jadi usaha pertama tadi gagal pakai PHP 82. Saya turunin 81 ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau gagal juga kepaksa 80. PHP 8. Aduh, parah deh. Nggak tahu bisa nggak. Karena dia bilangnya Moodle PHP 8, lebih dari PHP 8. Tapi 82 ternyata nggak bisa. Terlalu baru kali. Oke. Ini MariaDB-nya di start aja. Apache-nya juga kalau perlu, nggak bisa. Saya harus instalasi ini dulu. Oke, ini lama nih instalnya, lumayan lama. Ini bakal lama. Sambil nunggu, saya akan login lagi. Saya gedein. Oh, nggak saya gini sekarang. Oh, mau. Dia bisa sudosu sekarang. Sebelumnya nggak bisa. Password. Oke. Jadi sudah sudosu. Kita juga login bisa pakai itu ya. Username offline juga bisa, sudah dibuat username offline-nya. Oke, sekarang ini lagi diinstal. Ini kita bisa lewat. Ini lewat. Sekarang kita masuk ke sini. Kita akan instalasi pakai username-nya root, password-nya 123456 buat database-nya ya. Oke, kita masuk ke dalam MariaDB. Kemudian saya akan create database Moodle yang bisa diakses pakai username Moodle, password-nya Moodle. Exit. Oke, beres. MariaDB selesai. Kita aktifkan MariaDB, start, enable. Ini berhasil.
kondisi active running. Jadi MariaDB beres, database sudah siap dipakai. Coba kita lihat lagi di sini lagi ngapain. Sorry. Nah, kelihatan baru 15%. Lama banget. Sambil nunggu di sini, kita akan lakukan yang ini. Ini language spec udah di-download. Ini makhluknya ada dari user local source. Kita akan buka file ini. Jadi cd ke user local source, make directory /var Moodle data language, copy id.zip ke var Moodle data language, cd var Moodle data language, unzip, kemudian jamut sama jaun supaya bisa diakses sama web www.data. Oke, ini saya gini pindah di sini lah. Oke, ini paste, enter. Oke, udah masuk. Sekarang saya lakukan yang kedua. Ini bakal lama nih source code Moodle-nya, atau jangan dulu, soalnya bakal rebutan nanti sama ini kan baru 24%. Ini bakal rebutan soalnya. Oke, kalau gitu saya akan loncat dulu. Ini nggak usah dikerjain dulu karena rebutan. Kita akan masuk ke QX offline. Kita akan membuat perpustakaan lokal dulu yang paling gampang. Kita akan buat folder ini. Oke, ini gampang banget. Oke, udah siap buat perpustakaan offline-nya. Kemudian saya back lagi, saya akan buat RC lokal, etc RC lokal saya buat. Oke, ini scriptnya dibikin kayak gini persis. Gue paste. Oke, udah jadi. Sekarang kasih izin buat diakses CRC lokal. Oke, di-execute maksudnya. Plus X artinya execute. Kemudian kita daemonnya di reload semua. Oke, kemudian RC lokal kita start. Oke, dan kita enable. Oh, harusnya enable ya. Oh, nggak usah di enable. Ngamuk dia. Nggak bisa di enable, langsung status saja kita lihat. Oke, ini saya ambil. Yang penting dia aktif. Ini saya akan ambil. Nah, ini di sini harus ditulis pastikan RC lokal aktif. Udah, itu aja sih intinya. Ini kondisi udah aktif, nggak masalah, beres. Ini biar gampang saya jadiin satu aja, tinggal jadi satu aja. Oke, udah. Ini RC lokal udah selesai.
Versi lokal nanti harus diedit lagi waktu kita bikin Kiwix. Oke, sekarang saya harus balik lagi ke Kiwix. Ini Kiwix, install Kiwix. Oke, kita akan install Kiwix. Ups, nggak bisa karena dia lagi install di sebelah sininya. Bentar. Oh, oke, udah selesai. Oke, saya akan install Kiwix. Wih, oke. Nggak cepet juga install Kiwix ya. Oke, berarti saya harus di sini. Nah, ini baru dilakukan. Ini selesai kita kerjain, atau kita bisa ulang ini. Pasti udah beres. Udah, semuanya udah di-install. Already the news. Kemudian kita edit ini. Oke. Upload max 100. Jadiin 100. Kemudian apa lagi? Post max 48. Memory limit 512. Max exact 600. Max input var 5000. Max input time 1000 kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi. Max input time 1000. Oke. Sekarang kita cek di config PHP nya, kita pakai PHP yang mana. Pastikan kita switch ke PHP 81. Ini harusnya cuma ada satu PHP yang keinstall. Auto mode-nya 82, padahal saya install 81, 82 masuk ya. Oke, saya pindahin ke 1 kalau gitu. Kalau gitu kacau ya. Ini bikin kacau ini ya. Ya udah, saya pindahin ke 1. Jadi 81. Karena 82 sebelumnya masalah. Saya turun ke 81. Oke, ini saya ambil dulu. Oke, coba kita cek lagi. Ya, kondisinya sekarang udah bintangnya ada di 81. Sini ya. Enter. Oke, dia udah makin 81. Sampai PHP sini beres. Kita restart Apache-nya. Oke, Apache udah beres. MariaDB di start juga. Oke, beres. Harusnya sudah dibuat ini. Show
databases. Oke, Moodle udah ada, tadi udah kita kerjain, quit. Oke, sekarang jadi ini sampai titik ini udah beres semua. Ini udah. Sekarang kita lakukan yang ini, kita pakai Moodle 421, kita cd, terus hajar di sebelah sini, copy Moodle 421 source code-nya ke var.ww.html, cd var.ww.html, tar zxpf, kemudian ciamut. Oke. Oke. Gede nih Moodle. Sampai titik ini seru nih urusannya. Coba kita tes dulu berhasil nggak ya. Kalau masih error, kacau. Berarti harus pakai PHP 8.0. Kalau nggak rewet. Parah banget. Bingung. Ini baru sampai H, M, Q, C. Kok walah, kirain ngurut, berarti nggak ngurut ya. Nggak ngurut. Ini gede banget ya source-nya, udah seru nih. Kita harus akses ke HTTP IP address /Moodle nanti. Kemudian kalau berjalan dengan baik kita tinggal masukin jalan. Jadi isu gedenya di Moodle-nya sih. Kiwix-nya mudah-mudahan nggak ada masalah. Kiwix yang gede adalah download source code dari wikinya. Udah di-download sih. Totalnya 4 GB sudah di-download. Saya pakai flash disk 16 GB, jadi Kiwix-nya aman. Oke, Moodle udah beres. Oke, kita coba. Kalau nggak berhasil, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. 060/Moodle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masuk. Bahasanya saya rubah ke bahasa Indonesia, soalnya rewel orang kalau nggak pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia. Lanjut. Di sini saya rubah Moodle data. Ini alamatnya bisa berubah-ubah, ini tergantung IP dan didapat di mesin sananya, nanti harus kita rubah di sini. Oke, lanjutin. Kita tidak pakai MySQL, kita makanya MariaDB. Lanjut. Nama database-nya Moodle, username-nya Moodle, password-nya Moodle. Oke. Portnya default, semuanya default. Lanjut. Oh, jadi harus pakai PHP 81. Lanjut. Ini database-nya MariaDB. Versinya ya dia minta versi yang lebih baru lagi sih, tapi ya gimana, Ubuntu-nya Debian-nya pakai versinya segitu. Aduh, PHP not 64 bit ini, waduh, masalah kita. Jadi Moodle mintanya PHP 64 bit rupanya. PHP not 64 bit, ya mateng dah. Ini nggak bisa. Jadi saudara-saudara, kita punya masalah dengan Moodle karena nggak 64 bit.
Ya udah, berarti kita nggak bisa pakai Debian. Ya udah, ini kepaksa, ini yang bikin kita ngensel sih akhirnya. Oke, ini harus dikasih kode di sininya. Bahwa dia nggak mau. Ya, usaha gagal, tapi kita belajar bahwa oke. Dikasih kode catatan di sini. Not model, hanya mau dengan PHP 64 bit. Jadi ini tidak bisa dipakai sih. Oke, konsekuensinya saya lebih baik pakai Ubuntu. Ya sudah, game. Jadi ini cara ini nggak bisa dipakai. Kita balik ke Ubuntu 2204. Oke, jadi yang cara yang di atas ini percobaan yang Debian 11.7 ini nggak bisa dipakai. Oke, saya tutup. Sudah beberapa jam dikerjain, ternyata nggak bisa karena 32 bit.